Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama, sebelum saya tuh bebersih rumah, di sini saya tuh pengen masak terlebih dahulu biar nanti tenang gitu ya. Habis bebersih saya tuh langsung istirahat. Nah, untuk posisinya ini saya bebersihnya itu emang di sore hari karena kemarin waktu hari Selasa Alia libur sekolah. Katanya bu gurunya itu ada rapat apa gitu, jadi sekolahnya terpaksa harus diliburkan. Jadi saya manfaatkan aja buat bebersih rumah, buat lap-lap seisi rumah, buat nyetrika, terus yang lain-lainnya gitulah. Insya Allah saya sanggup misalkan saya nggak nganter Alia sekolah. Nah, untuk nyuci piringnya ini udah selesai, lanjut lagi. Di sini saya tuh mau masak. Nah, kali ini masaknya satu menu aja dan itu juga menu yang super duper simple banget. Kali ini saya mau masak cumi asam manis. Untuk cuminya ini cumi segar yang kemarin saya beli di pasar, seperempat harganya itu 20.000. Ini semuanya mau langsung saya masak karena emang sedikit banget kan seperempat tuh. Jadi ini cuman buat satu kali makan. Untuk cuminya ini lagi saya bersihin dari kulit-kulitnya, terus tinta hitamnya juga saya buang biar nanti hasilnya itu cantik. Biasanya kalau saya tuh masak cumi asam manis, saya pakainya itu cumi yang gede banget, tapi kali ini nggak ada cumi yang gede banget, jadi saya pakainya yang agak sedang gitulah. Nah, untuk cuminya biasanya juga saya rebus terlebih dahulu, tapi kali ini nggak saya rebus, jadi pengen langsung saya cemplungin aja nanti waktu saya masak. Ternyata malah cara masaknya itu lebih cepet dicemplungin ya daripada cuminya itu direbus terlebih dahulu. Oke, untuk bumbunya bawang putih saya cincang, tadi saya geprek dulu kan sebelum saya cincang tuh. Habis itu saya gini-giniin biar lembut. Terus untuk cabai merahnya udah saya buang bijinya biar nanti nggak pedes. Terus di sini saya pakai satu bawang bombay biar nanti kelihatan agak banyak kan gitulah. Nah, untuk cuminya kemarin seperempat itu isinya 5 yang sedang-sedang, jadi ini lagi saya irisin. Kalau masak cumi asam manis ini mah bener-bener kesukaannya Alia banget ya, cuman kadang cuminya itu masih kerasa keras kalau buat Alia, tapi kalau buat saya itu mah sedang ya, nggak keras-keras amat gitu loh. Ya, namanya juga gigi anak-anak ya, jadi emang kayak belum terlalu kuat banget misalkan buat ngegigit yang kayak gini-ginian. Lanjut, untuk bumbu yang tadi udah saya irisin semuanya, saya tumis pakainya itu margarin biar lebih sedap aja. Saya tumis-tumis bumbunya sampai bener-bener mateng. Nah, misalkan udah mateng, tinggal dimasukin aja ini cumi yang tadi udah saya irisin juga. Saya aduk-aduk sebentar aja, beneran deh ini saya masak cumi kayaknya mah gak ada 5 menit juga udah mateng karena saya rasa udah empuk gitu. Nah, kalau udah kayak gini saya tambahin air secukupnya aja ataupun sesuai selera teman-teman gitulah. Untuk bumbu tambahannya di sini saya racik sendiri ya, jadi nggak pakai saori yang asam manis. Saya pakein saus tomat, nggak saya pakein saus sambal karena takutnya nanti pedas. Ini kan juga buat makan Alia. Terus saya tambahin gula yang agak banyak kan, namanya kan asam manis gitu ya. Nah, terus saya tambahin garam, ditambahin saori juga, sama yang satunya micin. Udah gitu aja, terus saya aduk-aduk kayak gini biar semuanya itu merata. Untuk yang terakhir ini saya tambahin tepung maizena ya, karena tepung maizenanya itu encer banget, jadi saya nambahinnya itu agak banyakan. Dan ujuk-ujuk udah matang untuk cumi asam manisnya, jadi langsung saya masukin aja ke dalam piring. Waktu saya masak, ini posisinya saya tuh emang belum mandi, tumben banget ya, karena saya tuh pengennya emang masak dulu, baru saya mandi, dan baru saya tuh bebersih. Nah, ini saya udah selesai mandiin Alia, saya juga udah selesai mandi, terus pakai bedak lah ya sedikit, karena kan mau bikin video. Kalau udah selesai semuanya, saya mau langsung ganti spray aja. Untuk spray yang tadi saya pakai, itu udah saya copot, terus saya rendam gitu di belakang, dan udah saya cuci juga. Cuci spraynya emang manual pakai tangan, karena semalam spraynya itu emang diompolin sama Alia. Cuman ngompolnya itu emang sedikit banget.
Karena waktu Alia ngompol nih, Alia tuh kerasa bunda pipis, jadi ngompolnya tuh cuman cerit kayak gitu doang loh. Kok cerit sih, apa ya ngomongnya, jadi kayak cuman keluar dikit banget gitu. Makanya Alia langsung bilang, terus langsung dianterin ayahnya ke kamar mandi. Untuk nyuci manualnya pakai tangan tadi juga agak lumayan banyak ya. Nanti waktu saya ngejemurin, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri yang saya cuci itu apa aja. Ada celananya Pak suami, terus ada bajuan setnya saya, sama ada apa ya, saya agak lupa gitu. Oke, ini saya udah selesai masang sarung bantalnya, jadi langsung saya tatain aja. Untuk natain bantalnya nggak usah lah ya kelihatan estetik. Soalnya ini spraynya juga udah kelihatan nggak estetik, bunga-bunga warnanya hijau pula, nggak apa-apa deh, yang penting adem. Lanjut, itu di bagian kursi, teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, ada setrikaan saya yang baru saya setrika, cuman emang belum saya tatain. Karena saya natainnya itu nunggu saya semangat banget gitu lah. Saya juga udah sering banget kan bilang sama teman-teman semua. Nah, ini saya tuh lagi ngelapin di area kamar. Untuk kaca yang ada di lemari wajib banget dielapin. Kalau enggak beneran deh, ini kelihatan banget tepakan jari-jarinya tangan Alia sama saya. Kalau udah saya lapin pakai lap basah, nanti saya ulangin lagi ngelapinnya pakai tisu. Soalnya kalau cuman pakai lap basah aja nanti kayak kurang kelihatan bersih gitu loh. Untuk buffet-buffetnya semua udah saya lapin, insya Allah udah bersih. Lanjut, ini lagi saya sapu-sapuin. Karena udah sore, jadi kordennya itu udah saya tutup. Lanjut, ini Ale lagi minta dibukain roti Padima, saya bukain aja. Teman-teman jangan salfok ya, misalkan sampahnya itu bener-bener banyak banget. Tadi sebelum saya tuh bebersih, saya tuh emang ngemil, terus saya ngebuangnya ya udahlah saya buang sembarangan aja gitu, toh nanti juga mau saya sapuin. Tapi jangan ditiru ya teman-teman semua, soalnya kan ini nggak baik banget. Sebaiknya kalau habis makan ya dibuang ke tempat sampah. Lanjut ke bagian ruang tamu, ini ngelapinya nggak semua saya videoin, jadi yang saya videoin yang saya pengen aja gitu. Karena kalau mau di videoin semuanya nanti durasinya itu jadi panjang banget. Untuk di bagian teras juga nggak saya videoin ya waktu saya lagi bebersih, jadi saya skip aja. Nah, untuk si karpetnya saya tekuk ya biar nanti si debu-debunya itu nggak berterbangan nempel semua di karpetnya. Terus ini kaca yang ada di ruang tamu juga saya elapin karena ya emang kelihatan berdebu, cuman emang nggak kotor. Gimana sih maksudnya kelihatan berdebu cuman nggak kotor? Maksudnya itu nggak kotor, ada tepakan tangannya saya ataupun Alia gitu. Elah bun Alia belibet banget sih kalau ngomong Jan. Lanjut ya, udah selesai semuanya saya elapin. Ini saya nyapu, dan untuk video nyapunya saya percepat aja karena sebenarnya waktu saya lagi nyapu itu emang agak lumayan lama. Kalau dicepetin kayak gini kan kelihatannya enak gitu. Misalkan muka saya waktu lagi bebersih kayak kurang semangat gitu, mohon dimaklumin aja lah ya. Soalnya kan dari tadi udah maraton gitu ngerjain kerjaan rumah. Tapi saya nggak ngeluh sama sekali ya, alhamdulillah. Biasanya kalau saya tuh lagi bebersih capek kayak gini, saya suka ngeluh sama Pak suami, capek lah, pusing lah. Nah, saya pikir saya nggak ngeluh karena saya tuh emang nggak nganter Alia sekolah gitu. Biasanya kalau nganter Alia sekolah, pulangnya itu kan waktu saya ngejemput bener-bener panas banget, Masya Allah ya. Mungkin karena kepanasan jadi kayak saya tuh ngerasa pusing kalau bebersihnya itu terlalu ekstra kayak gini. Oke, lanjut ke bagian ruang makan. Nah, untuk kamarnya Alia udah saya sapuin, cuman emang nggak saya videoin. Waktu itu tuh pernah ada yang komen sama saya kayak gini, Bunda Alia, ayo dong kamarnya Alia di makeover ataupun digimanain gitu. Kayaknya untuk sekarang ini saya belum ada rencana ya buat nge-makeover kamarnya Alia. Toh kalau saya makeover pun Alia belum bisa tidur sendiri gitu, makanya kayak percuma gitu loh. Untuk sekarang ini kamarnya Alia menurut saya pribadi itu juga udah lumayan nyaman gitu. Jadi ya makeovernya nanti aja deh ya, nunggu adiknya itu launching dulu, nunggu Alia udah bisa tidur sendiri ya, walaupun gak tahu sih tidur sendirinya itu kapan ataupun entah kapan gitulah kalau misalkan disetujuin sama Pak suami buat makeover kamarnya Alia. Tapi BTW terima kasih ya Bunda buat sarannya,
Oke, lanjut. Untuk bagian dapur ini juga udah saya elapin beserta mesin cuci. Tapi kalau untuk kitchen setnya saya skip aja lah ya, karena emang udah capek. Jadi ngelapin kitchen setnya di lain hari aja. Untuk sampah ini semuanya saya giring ke gudang aja, nanti bakal saya ambilin terus saya masukin ke dalam plastik dan saya buang itu sampahnya ke dalam tempat sampah. Lanjut, nah ini saya tuh mau ngejumurin baju yang udah saya cuci manual pakai tangan, cuman emang nggak saya videoin. Kalau mau di videoin itu agak malu gitu, takutnya nanti dibilang sama teman-teman semua, ih Bunda Alia kok kuat banget gitu. Padahal kan posisinya lagi hamil tapi masih bisa nyuci pakai tangan. Sebenarnya saya kalau hamil itu Masya Allah pengennya masih tetap rajin. Cuman kan kadang kadang apa ya? Kadang ya kayak pengen manja-manja gimana gitulah kalau misalkan saya tuh lagi ngeluh pusing atau gimana. Nah teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, ini yang saya cuci ternyata satunya itu anduk. Karena saya pribadi kalau anduk dimasukin ke dalam mesin cuci kayak kurang gimana gitu loh, kayak kurang bersih aja. Makanya saya lebih suka untuk anduk saya rendam dulu biar agak lumayan lama, jadi kan daki-dakinya itu terangkat semuanya ya. Nanti baru saya sikat. Oke, untuk tugas yang terakhir alhamdulillah mau selesai ya, saya tinggal ngepel aja. Terus untuk karpet-karpet nanti bakal saya kelarin semuanya dan langsung mau istirahat ke kamar. Nah, waktu saya ngepel ini juga nggak saya videoin semuanya aja, jadi yang saya videoin cuman di bagian ruang makan sama dapur aja. Dan ya udahlah ya, sampai sini aja saya ngomongnya, bingung juga mau ngomong apa lagi. Ini juga videonya mau selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.